Sugeng, ini Siap. ada sesuatu yang bikin mungkin publik di luar sana mungkin bertanya-tanya. Katanya Jokowi pengen 3 periode, apa benar? Ini tema yang menarik nih untuk dibahas ya. Jadi wacana tentang 3 periode Pak Jokowi memang sudah mulai muncul ya, meskipun belum terlalu vulgar. Artinya rasan-rasan atau pembicaraan di ruang politik ya itu sudah muncul. Nah, kalau merujuk kepada aturan, ya aturannya maksimal kepala daerah, presiden, ya, itu 2 periode. Ya. Maka ketika wacana 3 periode ini mulai bergulir, harus ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yang pertama, ubah dulu undang-undangnya. Nah, untuk mengubah undang-undang itu tentu perlu kekuatan yang besar. Ya. Dan hal ini koalisi pemerintah sepertinya sudah mendapatkan kekuatan yang memadai. Ya. Ketika mendasarkan perubahan undang-undang itu adalah kepada pemerintah dan DPR dalam hal ini, fraksi-fraksi yang mendukung pemerintahan di DPR itu sudah sangat memadai. Coba bayangkan, ada 7 partai politik, ya, yang terakhir PAN sudah merapat ke Pak Jokowi. Artinya dengan 7 partai politik itu sebenarnya sudah menjadi modal yang sangat cukup ya untuk kemudian menggulirkan isu apapun, untuk memutuskan atau membuat undang-undang apapun gitu. Termasuk misalnya ketika pemerintah menginginkan atau Pak Jokowi dalam hal ini mewacanakan tentang 3 periode kepemimpinannya sebagai presiden. Nah, persoalannya adalah apakah rakyat dengan serta-merta setuju? Bisa saja DPR kemudian mulai mewacanakan, mulai menggulirkan wacana itu, para politisi mulai membahas, ya, akademisi mulai juga ikut urun rembuk dan seterusnya. Tetapi apakah publik, masyarakat Indonesia secara umum setuju dengan itu? Nah, ini perlu diuji. Ya, makanya kan biasa tuh ada test the voter. Wacana dilentarkan dulu, lalu apa reaksi publik? Nah, baru di situ nanti dikemas tuh dalam ruang politik yang namanya DPR ya, katakanlah begitu. Pernah contoh misalnya, ketika pemerintah menggulirkan RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, ya kan? Waktu itu hampir semua fraksi yang ada di DPR RI setuju dengan itu. Tetapi reaksi masyarakat luar biasa. Semua ormas menolak itu. Banyak kalangan menolak itu. Sampai apa yang terjadi kemudian, pemerintah bersama dengan DPR akhirnya mengendorkan tekanan untuk pembahasan RUU HIP itu, dan kemudian mempending pembahasannya. Jadi tidak dipaksakan harus selesai, harus digedok, itu enggak. Nah, ini contoh saja. Contoh bahwa bisa saja secara kekuatan politik selesai. Ya. Tetapi wacana di publik ini resistensinya besar. Maka nggak akan bisa dipaksakan begitu. Nah, 3 periode sama juga. Bisa jadi secara politik besar nih dukungannya. Semua fraksi bisa jadi mendukung kecuali PKS ya, atau Demokrat dalam hal ini. Ada 2 yang belum ya. Tetapi ketika publik menolak wacana itu, saya meyakini bahwa pemerintah dan DPR tidak akan memaksakan untuk kemudian menggedok amandemen undang-undang ya, yang kemudian membolehkan 3 periode. Oh, gitu Mas. Oh, berarti seandainya Pak, kalau seandainya nanti 3 periode ini jadi, kira-kira apa yang akan terjadi pada Indonesia? Apakah akan seperti Orde Baru gitu atau seperti apa? Nah, dalam politik biasanya ada target A atau plan A, ada plan B, plan C. Ya, bisa jadi sudah disusun plan A, plan B, plan C, yang terjadi adalah plan D misalnya. Bisa jadi begitu. Karena politik itu tentang seni kemungkinan. Nah, dalam hal ini sepertinya ada satu target minimalis yang coba sedang digodok gitu ya. Ketika 3 periode ini mentok, ya, mendapatkan resistensi dari publik, komprominya di mana? Ya. Nah, wacana yang mulai muncul adalah perpanjangan masa menjabatnya. Ya. Dalam hal ini adalah bukan 3 periode, tetapi diperpanjang sampai tahun 2027.
Ya, mestinya 2024 ada pemilu, ya, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, eksekutif dalam hal ini. Nah itu akan diundur, bukan 2024 tetapi menjadi 2027. Nah kalau begitu ini menjadi istilahnya jalan tengah nih, jalan tengah ya. Ya tidak kemudian seakan menjadi apa bedanya dengan Orde Baru dong gitu. Kalau kemudian setelah 2 periode pengen nambah lagi jadi 3 periode, nanti 3 periode dituruti pengen nambah lagi menjadi 4 periode, lama-lama presiden seumur hidup misalnya. Apa bedanya dengan Orde Lama juga misalnya, atau Pak Harto yang 32 tahun berkuasa misalnya. Jadi tentu pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan yang mengemuka di banyak pihak ya, di banyak masyarakat kita, sehingga wacana yang mulai muncul tadi itu ada jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Pengunduran ya masa khidmat atau masa presiden ya, demikian juga DPR ya, semuanya diundur sampai pemilunya bukan 2024 tetapi 2027. Kalau seandainya ini ada wacana ini dan semakin serius pemerintah seperti itu, dan kemudian anggota DPR itu kebanyakan mayoritas koalisi itu menyetujui tentang 3 periode ini, kalau rakyat tidak pengen seperti itu, apa yang harus dilakukan, Pak Sugeng? Iya, rakyat bisa menyampaikan aspirasinya. Ya, belajar dari pengalaman RUU HIP misalnya, di situ kemudian resistensi masyarakat dimunculkan dalam berbagai ekspresi gitu ya, dari mulai demonstrasi menggunakan massa ya, yang masif ada di semua kota-kota besar ya, yang masif juga ada di banyak kampus-kampus ya, masif juga ada di perdebatan di televisi ya, kemudian ada melalui meme ya, melalui kampanye di medsos dan seterusnya, semua timeline dibanjiri dengan wacana penolakan terhadap RUU HIP waktu itu. Nah, yang terjadi kemudian DPR dan pemerintah tidak memaksakan diri untuk ini kan fraksi-fraksi udah setuju, kenapa nggak diketok saja? Ya melihat tadi realita di lapangan yang kemudian ekspresi penolakan itu muncul begitu dahsyat gitu, muncul begitu masif gitu. Dan para politisi dalam hal ini di DPR RI maupun juga di eksekutif itu masih sangat melihat geliat di publik itu seperti apa, dan ketika geliatnya masif ya, mereka tidak akan memaksakan diri. Demikian juga dengan hal ini. Ketika pun misalnya 7 fraksi atau 7 partai politik mendukung ya, kebijakan itu ya, hanya ada PKS dan Demokrat yang tidak setuju ya, lalu publik menolak itu dengan ekspresi masing-masing, apakah melalui ormas, melalui akademisi, melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan personal-personal yang ada di timeline media sosial dan seterusnya, begitu masif ya, saya meyakini bahwa pun mereka tidak akan memaksakan diri ya. Tapi dalam hal ini ekspresi publik itu penting untuk disampaikan. Ini negara demokrasi yang ekspresi publik itu diberikan jaminan secara hukum, mereka dilindungi ya, asal kemudian menyampaikan dengan norma dan etika ataupun sesuai dengan aturan yang ada. Nah, baik, dalam kondisi yang semacam ini, kira-kira media tentu akan memberikan perannya. Sebenarnya pasti. Apa yang kita harapkan dari media saat ini? Iya, media ini kan dia termasuk dalam pilar demokrasi ya. Di samping kalau kita mengenal trias politika itu ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kita butuh nih watchdog dari luar yang namanya media. Ya. Media ini akan mengontrol juga ya berjalannya demokrasi itu, dan perannya menjadi sangat vital gitu, peran media. Maka idealnya media itu bisa memerankan diri sebagai pengontrol gitu, agar trias politika ini bisa berjalan dengan baik, gitu. Agar peran-peran partai politik juga bisa berjalan dengan baik. Gitu. Menjadi persoalan ketika media pun terbelah gitu. Yang saya maksud begini, ada media-media yang kemudian opini yang dia suguhkan itu opini sebagaimana yang dikehendaki oleh penguasa gitu. Ada media-media opini yang dia berikan itu resistensi terhadap opini penguasa, ada juga gitu.
Nah, di sini kemudian terjadi juga perang media. Dan itu dalam sejarah politik kita di Indonesia banyak sekali itu mengutip ataupun kita bisa melihat tuh, potret itu betapa media ini juga terpecah atau terbelah gitu. Ada yang pro terhadap penguasa, ada yang resistensi terhadap penguasa, dan nanti publik akan menilai kok. Publik akan menilai mana sih media-media yang masih on the track gitu. Media-media yang masih memerankan fungsinya sebagai pilar demokrasi itu masih berperan dengan baik, atau justru menjadi yang makin membuat demokrasi ini menjadi rusak gitu, menjadi nggak enak lagi untuk ditonton, nggak enak lagi untuk disimak, nggak enak lagi untuk dirasakan gitu. Sehingga yang muncul kemudian ketika media sudah tidak bisa memerankan fungsinya dengan baik, mungkin publik akan semakin apatis dengan politik. Nah, makanya jangan sampai terjadi, saya kira. Idealnya media harus konsisten menjadi independen ya, netral, dan dia bisa menyala dengan kenceng gitu. Pak Sugeng, Ya. Pak Jokowi saat ini kita tahu presiden kita, lalu kemudian anaknya Gibran menjadi wali kota Solo, dan kita lihat juga mantunya juga ternyata adalah wali kota. Ini kita melihat, publik melihat barangkali banyak yang mengatakan ini semacam politik dinasti. Menurut Bapak bagaimana? Iya, jadi pada saat pilkada, ya, wacana tentang politik dinasti ini kan kencang. Banyak kemudian yang mengkritisi itu. Ya. Lalu ada yang mengkomparasikan misalnya begini, di Amerika juga terjadi, cuman bedanya di Amerika itu ketika presiden menjabat, dia sudah tidak lagi menjabat untuk kemudian memunculkan anaknya. Bedanya sama di Indonesia ini presiden masih menjabat, lalu anaknya dimunculkan di Solo misalnya, kemudian mantunya dimunculkan di Sumatera sana misalnya. Nah, bedanya di situ, dan di situ menjadi tidak bisa dicegah adanya politik kepentingan. Ya, di Solo misalnya pada saat itu ya, pada saat pilkada terjadi, semua partai politik minus PKS ini mendukung